Singapura, negeri kecil di semenanjung Melayu ini, telah lama menjadi salah satu destinasi wisata dan belanja bagi sebagian orang Indonesia yang memiliki uang berlebih. Berlibur dan berbelanja di Singapura seakan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena bisa memperoleh barang-barang konsumerisme yang harganya lebih murah ketimbang harga barang-barang sejenis di Indonesia. Banyak orang Indonesia tidak merasa rugi menghabiskan uangnya di Singapura, tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya sedang ikut menyumbang devisa bagi negara yang lokasinya berada di depan jendela tanah air itu. Sehingga Singapura yang sebenarnya sudah kaya raya menjadi semakin dikdaya berkat sumbangan masyarakat Indonesia. Sementara di negeri sendiri, negeri yang memiliki sumber daya alam sangat berlimpah, masih banyak rakyatnya yang hidup sengsara. Sebagian besar kekayaan Singapura boleh jadi berasal dari Indonesia. Bukan hanya dari uang yang dibelanjakan para wisatawan Indonesia, yang jumlahnya mungkin tidak seberapa bagi Singapura, tetapi dari impor komoditas sumber daya alam dan produk-produk lainnya dari Indonesia, yang diekspor kembali oleh Singapura ke negara-negara lain di berbagai belahan dunia dengan harga lebih mahal. Sebagai contoh, Singapura mengimpor produk sawit olahan dari Indonesia dengan harga sekitar 600 hingga 1.300 dolar Amerika per ton. Kemudian mengekspornya lagi ke negara-negara lain dengan harga sekitar 1.000 hingga 1.900 dolar untuk setiap tonnya. Sehingga selisih harga yang didapat dari reekspor ini bisa mencapai sekitar 400 hingga 600 dolar per ton. Singapura juga mengimpor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia seharga 534 dolar per ton. Lalu mengekspornya lagi dengan harga sekitar 1.331 dolar per ton. Walhasil, Singapura bisa menikmati keuntungan dari selisih harga tersebut hingga sekitar 797 dolar untuk setiap tonnya. Data ini diperoleh berdasarkan hasil penelusuran lembaga riset dan publikasi Next Indonesia Center yang berbasis di Jakarta. Ini baru sebatas impor-ekspor CPO dan minyak sawit olahan. Belum lagi dari komoditas sumber daya alam lainnya seperti batu bara, paduan besi, bahkan minyak mentah yang berasal dari sumber fosil di dalam perut bumi Indonesia. Sudah cukup lama Indonesia mengekspor minyak mentah ke Singapura, lalu Singapura mengolah minyak mentah itu menjadi bahan bakar minyak atau BBM siap pakai, dan menjualnya kembali ke Indonesia dengan harga yang tentunya lebih mahal ketimbang harga minyak mentah Indonesia yang dijual ke Singapura. Dalam ilmu dagang, apa yang dilakukan Singapura itu sah-sah saja. Membeli produk dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan. Praktik semacam ini merupakan yang wajar di dunia usaha, baik usaha besar maupun kecil. Namun yang membuat hati kita teriris, praktik dagang Singapura yang menganut sistem pasar bebas itu bisa berjalan sangat lancar, justru berkat adanya andil besar para eksportir dan mafia migas serta non-migas berkebangsaan Indonesia. Mereka bisa lalu lalang mengangkut hasil-hasil kekayaan alam Indonesia tanpa tersentuh hukum dan menjualnya ke Singapura. Lalu memarkir atau menyembunyikan hasil keuntungannya di negeri berlambang singa itu melalui perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan di sana. Kegiatan ini sudah berlangsung puluhan tahun, dan selama itu pula bangsa Indonesia tidak menyadari bahwa kekayaan Singapura berasal dari uang yang mengalir deras dari Indonesia melalui kegiatan impor-ekspor yang berlangsung begitu lama, melewati beberapa periode pemerintahan. Kemudian, dengan penuh kekaguman, bangsa Indonesia memuji Singapura setinggi langit sebagai negara maju yang kaya raya, yang kemajuan dan kekayaannya jauh melampaui Indonesia. Seraya mencerca Indonesia, negerinya sendiri, sebagai negeri miskin dan terkebelakang, tanpa sadar bahwa kekayaan Singapura berasal dari sumber daya alam Indonesia. Kecenderungan mengagumi bangsa lain dan meremehkan potensi bangsa sendiri sudah lama menjadi sikap mental sebagian masyarakat Indonesia yang inferior dan foreign-minded. Sebuah sikap mental warisan yang ditanamkan pemerintahan kolonialisme Belanda, Inggris, dan Portugis yang bergantian menjajah Indonesia selama hampir 300 tahun. Oleh karenanya, bagaikan petir di siang bolong, ketika Presiden Prabowo Subianto mengebrak dan menggugah kembali kesadaran nasionalisme Indonesia pada sidang paripurna DPR RI di Hari Kebangkitan Nasional 2026.
Prabowo mengajak kita semua untuk menanamkan kembali kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, bangsa pemilik sumber daya alam yang sangat berlimpah. Tetapi pada kenyataannya, hasil-hasil sumber daya alam itu mengalir ke luar negeri dan memperkaya bangsa lain. Semua itu terjadi karena negara tidak sepenuhnya menguasai sumber daya alam di bumi pertiwi. Padahal sudah sangat jelas, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, yang disusun oleh para pendiri Republik ini, mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Selama puluhan tahun, negara seolah-olah melakukan pembiaran atas manipulasi ekspor komoditas sumber daya alam melalui praktik under-invoicing, undercounting, dan transfer pricing yang dilakukan sejumlah perusahaan besar. Akibatnya, negara mengalami kerugian pendapatan dari hasil ekspor yang jumlahnya mencapai sekitar 15.400 triliun rupiah. Jumlah yang setara dengan 4 kali jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara selama 4 tahun berturut-turut. Prabowo tanpa tedeng aling-aling membongkar praktik tak terpuji itu dengan memaparkan data-data kebocoran penerimaan negara selama 34 tahun. Data yang diperolehnya dari lembaga internasional. Sebagian atau bahkan sebagian besar uang hasil manipulasi ekspor itu diparkir alias disembunyikan di Singapura dan berputar di negeri tersebut. Dengan kata lain, Singapura ikut menikmati uang yang seharusnya masuk ke kas negara Republik Indonesia. Mengapa Singapura, yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta dan berpenduduk lebih sedikit dari penduduk ibu kota, bisa menjelma menjadi negara yang amat kaya? Mari kita buka kembali kitab-kitab lama untuk melihat sekelumit sejarah Singapura. Pada sekitar abad 13, pulau kecil di Semenanjung Melayu atau Semenanjung Malaya itu merupakan bagian dari wilayah Kemaharajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pulau ini sebelumnya bernama Tumasek, yang artinya pulau laut. Dihuni para nelayan Melayu dan bajak laut, sampai akhirnya ditemukan oleh seorang pangeran Kemaharajaan Sriwijaya bernama Sang Nila Utama. Konon, Sang Nila Utama yang sedang melaut terdampar di Pulau Temasek lantaran kapalnya diterjang badai. Saat itulah sang pangeran melihat seekor singa, lalu menyebut Temasek sebagai Singapura atau kota singa. Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa Sang Nila Utama kemudian mendirikan kerajaan di pulau ini pada sekitar tahun 1299 dengan nama Kerajaan Singapura yang berafiliasi pada Kemaharajaan Sriwijaya. Dan sebagai rajanya, Sang Nila Utama menyandang gelar Sri Tribuana yang artinya penguasa 3 dunia. Dalam perkembangan sejarah berikutnya, Kerajaan Singapura sempat direbut oleh Kemaharajaan Majapahit dan menjadi bagian dari Kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian di zaman kerajaan-kerajaan Islam, Singapura menjadi bagian dari Kerajaan Johor, Riau atau Kerajaan Melayu. Salah satu rajanya adalah Sultan Hussein Muazzam Shah Ibnu Mahmud Shah Alam yang hidup antara tahun 1776 hingga 1835. Di zaman pemerintahan Sultan Hussein Muazzam Shah Alam inilah, pada sekitar tahun 1819, datang seorang pembesar kerajaan Inggris bernama Sir Thomas Stamford Bingley Raffles yang sangat tertarik dengan lokasi Singapura yang amat strategis. Raffles yang sebelumnya menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg atau Bogor antara tahun 1811 hingga 1816, berniat menjadikan Singapura sebagai pelabuhan dagang internasional. Untuk itu ia memujuk Sultan Hussein Shah Alam guna menandatangani perjanjian kerjasama wilayah pada sekitar tahun 1824. Dalam perjanjian ini juga termaktub kesepakatan antara pemerintah kerajaan Inggris dan pemerintah kerajaan Belanda untuk membagi 2 blok kekuasaan di wilayah Nusantara. Belanda menguasai wilayah yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Inggris menguasai wilayah yang kemudian bernama Malaysia dan Singapura. Di tangan Raffles, Singapura menjelma menjadi pelabuhan dagang internasional dengan sistem perekonomian pasar bebas atau free trade area. Kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah dunia transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke negara lain. Para pedagang internasional itu juga tetap bertransaksi di kota pelabuhan ini. Usai Perang Dunia Kedua, Inggris menghadiahkan kemerdekaan bagi Malaysia dan Singapura.
Singapura sempat bergabung menjadi bagian dari negara Malaysia pada tahun 1963. Namun 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1965, pemimpin Singapura Lee Kuan Yew memutuskan untuk memisahkan diri dari Malaysia dan menjadikan Singapura sebagai negara mandiri yang berdaulat penuh. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang menjabat Perdana Menteri Singapura hingga tahun 1990, negeri kecil di semenanjung Melayu ini dibangun pesat dan tumbuh menjadi negara modern dengan pendapatan ekonomi yang luar biasa hingga menjadi negara terkaya di Asia Tenggara. Kegigihan Lee Kuan Yew membangun Singapura dengan tangan besi, walau bagaimanapun patut dikagumi, sebab negara kecil di pulau kecil ini pada dasarnya tidak memiliki sumber daya alam. Kekayaan berlimpah yang didapatnya justru berasal dari sumber daya alam yang dijual negara lain, termasuk Indonesia. Singapura hanya menjadi perantara atau broker yang menjual kembali sumber daya alam tersebut ke pasar internasional yang lebih luas. Tidak ada yang salah dengan hal itu jika dilihat dari kacamata nasionalisme Singapura. Lee Kuan Yew dan para penerusnya telah membangun negerinya sendiri dengan semangat dan kinerja yang sangat patriotik, hingga bisa tampil di kancah dunia dengan penuh kebanggaan dan kepercayaan diri. Namun bagi negara-negara lain di sekitarnya, seperti Thailand dan Indonesia, Singapura tak ubahnya bagaikan tengkulak global yang membeli produk-produk negara tetangganya dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Ditambah lagi dengan perannya sebagai pelabuhan transit yang memberikan keuntungan tersendiri dari kapal-kapal niaga yang singgah di negeri Singa ini. Kesadaran beberapa negara Asia Tenggara atas peran Singapura sebagai tengkulak global baru muncul belakangan ini. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga Thailand. Itu sebabnya Thailand kini sedang mempercepat pembangunan mega proyek Land Bridge atau jembatan darat raksasa senilai 532 triliun rupiah. Proyek ini dirancang untuk memotong jalur pelayaran global agar kapal-kapal dagang Thailand dan kapal-kapal niaga dari negara lainnya yang membutuhkan tidak perlu lagi memutar melalui Selat Malaka dan Selat Singapura, serta singgah di negeri Singa. Jembatan raksasa yang dibangun Thailand akan menghubungkan 2 pelabuhan laut dalam, yakni Pelabuhan Ranong di pesisir Laut Andaman di Samudra India dan Pelabuhan Chumpon di pesisir Thailand. Kedua pelabuhan ini akan dihubungkan oleh koridor logistik sepanjang 90 km yang mencakup jalan raya, jalur kereta api dan pipa energi. Jika jembatan raksasa lintas samudra milik Thailand ini rampung dibangun, Singapura dipastikan akan kehilangan pendapatan negara dalam jumlah yang cukup besar. Singapura tidak secara terang-terangan menentang mega proyek ini, tetapi ketika muncul unjuk rasa besar-besaran di Bangkok, Thailand yang menolak dilanjutkan proyek Land Bridge, ada kecurigaan bahwa Singapura berada di belakang aksi-aksi unjuk rasa tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga sudah mulai mengurangi ketergantungan dengan Singapura. Diawali dengan mengurangi penjualan minyak mentah ke Singapura, serta mengurangi pembelian BBM dari negara tetangga tersebut. Indonesia lebih memilih membeli minyak mentah dari Rusia dan mengolahnya sendiri menjadi BBM jadi, ketimbang harus membeli BBM dari Singapura. Terbitnya peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam secara tidak langsung juga dapat menghilangkan peran Singapura yang selama ini diam-diam memfasilitasi praktik manipulasi harga ekspor oleh para pengusaha komoditas sawit, batu bara, dan paduan besar atau ferroalloy. Yang seharusnya dibangkitkan sekarang adalah kesadaran seluruh anak bangsa agar tidak terpukau pada kemajuan negara lain termasuk Singapura. Sebab ternyata Singapura bisa berjaya antara lain karena kekayaan alam Indonesia yang mengalir deras ke negeri Singa dalam beberapa dasawarsa. Apa yang dilakukan Prabowo? Hakikatnya adalah mengembalikan marwah UUD 45 yang menjamin kekuasaan negara atas sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bersama dengan itu, Prabowo juga membangkitkan kembali kebanggaan sebagai rakyat dan bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah atas anugerah Sang Maha Kuasa. Cukup sudah Indonesia memperkaya para koruptor, pengusaha hitam, dan mafia, serta memperkaya Singapura. Sementara Indonesia sendiri terseok-seok berjalan di belakang Singapura yang melangkah dengan gagah dan dikjaya.
Men of our time.